Bunda. Cici Cindy. Teman-teman semua, apa kabar? Wah, udah hari Minggu lagi. Udah saatnya untuk kita ibadah online Sekolah Minggu GBDI Mahanaim. Nah, yuk kita siapin hati kita ya teman-teman semua ya. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Katakan Allah Bapa. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yuk kita sebelum lebih lanjut memuji Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi ini kami boleh Tuhan beribadah kembali Tuhan Yesus. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang boleh mengikuti ibadah online ini diberikan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, agar mereka tetap penuh dengan kerinduan untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Biarlah apa yang boleh kami kerjakan itu boleh menjangkau setiap hati dari anak-anak-Mu, agar merema di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah pada pagi ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita mau angkat pujian
segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Oke, masih semangat kita memuji nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau loncat setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Tuhan Yesus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih
sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mengangkat pujian seperti wanita yang mengurapimu. Anak-anak boleh duduk ya. Ya, boleh duduk semuanya. Kita mau nyanyikan dengan hati yang lemah lembut ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kevin Wijaya. Teman-teman, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Tadi kami sudah kemudi dan membesarkan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Kevin. Wah, pintar sekali. Masih kecil tapi mau dan berani melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati Kevin ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian siapkan Alkitabnya. Tapi sebelumnya ada teman-teman kita nih yang mau memuji Tuhan dengan sangat keren.
kita ikutin sama-sama ya. Hai guys. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Hai teman-teman, perkenalkan, aku adalah anak kecil yang pernah memberikan bekalku untuk Tuhan Yesus. Dengarkan ceritaku hari ini ya. Suatu ketika aku ikut pergi bersama-sama dengan rombongan orang yang sangat banyak jumlahnya. Ya, kami sangat banyak. Waktu itu ada ribuan orang. Teman-teman, kami semua ingin bertemu dengan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Perkataan Tuhan Yesus selalu membuat hati kami terhibur. Tuhan Yesus selalu memberikan nasihat yang baik. Tuhan Yesus selalu menguatkan hati kami semua. Nah, sampailah kami di tempat yang sangat luas. Oh, itu dia Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus tidak sendirian. Ada para murid-muridnya juga. Ada Bapak Petrus. Siapa lagi ya? Bapak Yohanes, Bapak Filipus, Bapak Andreas. Wah, semua murid-murid memang sangat setia kepada Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus menerima kehadiran kami semua yang sangat banyak. Wah, senang sekali. Teman-teman, saatnya kami semua akan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Apa ya yang Yesus katakan hari ini? Oh, Tuhan Yesus hari ini mengatakan supaya kami semua percaya kepadanya. Apalagi ya? Teman-teman, Tuhan Yesus mengatakan, mengingatkan supaya kami semua tetap taat pada perintah-perintahnya. Oh iya, Tuhan Yesus juga mengatakan supaya kami semua saling mengasihi dan tidak berbuat dosa lagi. Ya, Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kami untuk hidup benar dan selalu berbuat kebaikan. Sekarang, apa ya yang Yesus lakukan? Mengapa orang-orang dibawa kepada Yesus? Sepertinya. Oh iya, Yesus sedang menyembuhkan. Wah, banyak orang sakit yang dibawa kepada Yesus. Ada yang lumpuh, ada yang buta. Wah, teman-teman, banyak sekali. Semuanya disembuhkan. Tuhan Yesus, Engkau benar-benar berkuasa. Tuhan Yesus benar-benar hebat. Ya, teman-teman, Tuhan Yesus itu memang selalu berbuat baik. Tuhan Yesus selalu mengasihi kami semua. Makanya kami sangat senang sekali bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mau mengasihimu
karena Engkau sangat-sangat baik kepada kami. Aduh, kenapa tiba-tiba perutku sakit ya? Oh iya, aku lupa. Aku belum makan. Wah, hari sudah mulai malam. Tapi memang kami yang di sini semua, ya kami semua belum makan. Tapi semua orang-orang sakit sudah disembuhkan semuanya. Nah, sekarang murid-murid Tuhan Yesus sepertinya memerintahkan kami untuk mencari makanan. Wah, gimana mungkin? Ini kan tempat yang sunyi, sepi, gak ada penjual makanan. Di mana ya kami bisa membeli makanan? Kasihan juga, kami semua kan belum makan, kami semua pasti lapar. Tapi tunggu, sepertinya Tuhan Yesus sedang mengatakan sesuatu kepada para murid-muridnya. Kira-kira apa ya yang Yesus katakan? Tuhan Yesus pasti tahu kami semua lapar. Kalau aku membawa bekal. Coba aku periksa bekalku. Apa ya? Nah, ini dia. Wah, ibuku memberikan aku roti. Ya, aku buka bekalku. Wah, ada roti dan ada ikan. Coba, berapa ya roti yang aku miliki? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, rotiku 5. Ikanku ada berapa ya? Ikanku 1, 2. Wah, ikanku hanya 2. Kalau aku memberikan kepada mereka semua, mana cukup. Sekarang murid-murid Tuhan Yesus, mereka berjalan. Apa ya yang mereka lakukan? Nah, itu Bapak Andreas. Apa ya yang sedang dia cari? Barangkali aku bisa membantunya. Bapak Andreas? Bapak Andreas? Apa yang sedang Anda cari? Makanan. Aku punya makanan. Aku punya roti, punya ikan, tapi hanya sedikit. Tapi aku mau memberikannya untuk Tuhan Yesus. Bapak Andreas, aku mau menyerahkannya untuk Tuhan Yesus. Bawalah kepada Tuhan Yesus. Ini aku menyerahkannya. Wah, sebenarnya aku malu. Kan, bekalku hanya sedikit. Mana bisa, mana cukup untuk orang sebanyak ini. Wah, bekalku diterima Yesus. Sekarang sudah ada di tangan Yesus. Apa ya yang Yesus lakukan? Tuhan Yesus melihat ke atas. Oh, Tuhan Yesus mengucap syukur. Tuhan Yesus berdoa. Wah, Tuhan Yesus memberkati roti dan ikanku. Nah,
sekarang apa ya? Oh, Tuhan Yesus memberikannya kepada para murid-murid. Wah, ikanku dan rotiku jadi banyak. Mana mungkin? Kok bisa ya? Nah, sekarang malahan murid-murid Tuhan Yesus mulai membagi-bagikannya kepada orang banyak. Laki-laki, ada perempuan, anak-anak, semua makan roti. Mereka menerima ikan. Wah, akhirnya kami semua makan. Malah kami makan sampai kenyang. Oh, Tuhan Yesus kok sangat baik. Teman-teman, makanan kami tidak kurang. Wah, itu ada sisa. Ya, ada sisanya. Wah, banyak sekali. Sisanya ada 12 keranjang. Wah, Tuhan Yesus, Engkau sangat-sangat ajaib. Engkau sangat baik kepada kami semua, Tuhan Yesus. Ternyata sekalipun aku anak-anak, bahkan yang aku punyai hanya sedikit, tapi saat aku berikan untuk Tuhan, di tangan Tuhan, Dia bisa membuatnya menjadi besar. Bekalku, makananku di tangan Tuhan bisa berguna bagi banyak orang. Mereka semua makan. Wah, akhirnya aku bisa menjadi berkat. Kalau begitu, bukan hanya roti dan ikanku. Aku mau memberikan hidupku untuk Tuhan Yesus, supaya aku bisa dipakai untuk menjadi alatnya. Aku berguna bagi banyak orang. Tuhan Yesus, aku mau memberikan hidupmu untukmu, supaya aku menjadi alatmu. Karena Engkau sangat-sangat baik. Aku mau mengasihimu, Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, itulah ceritaku hari ini. Ternyata kita anak-anak bisa Tuhan pakai untuk menjadi alatnya yang berguna bagi banyak orang. Mungkin kita berkata, wah, aku kan kecil, aku kan masih anak-anak, yang aku punyai hanya sedikit. Atau mungkin kita berkata, aku nggak punya apa-apa. Nah, teman-teman, kita ingat cerita tadi. Ternyata kita bisa mempersembahkan hidup kita. Iya, hidup kita ini bisa kita persembahkan untuk Tuhan Yesus. Kita bisa dipakai jadi alatnya dengan memberikan hidup kita. Caranya seperti yang Yesus katakan. Aku masih menyimpan perkataan Tuhan Yesus. Aku lihat ya. Tapi teman-teman, kalian juga bisa melihatnya, perkataan Tuhan Yesus yang ada di Alkitab. Coba saya lihat ya. Nah, ini dia perkataan Tuhan Yesus. Apa ya yang Tuhan katakan? Ini, kalian bisa cari dalam kitab Kolose 3 ayat 23. Ini yang Tuhan kasih untuk kita. Kita baca sama-sama ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oh, jadi caranya untuk kita mempersembahkan hidup kita lakukan semua yang kita kerjakan, kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Jadi misalkan
orang tua menyuruh kita untuk membantu. Misalnya membantu mencuci piring, atau menjaga adik, atau pergi ke warung. Berarti kita harus melakukannya untuk Tuhan Yesus. Wah, kalau untuk Tuhan Yesus berarti kita mengerjakannya harus dengan sungguh-sungguh. Kita taat pada perintah orang tua, lalu kita nggak boleh bersungut-sungut. Ya, kalau kita lakukan dengan baik, papa mama pasti senang. Berarti kita bisa menjadi berkat buat papa, buat mama. Apalagi ya, saat kita berteman. Nah, kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Berarti kita bisa menjadi teman yang baik. Kita mengasihi teman kita. Kita nggak boleh berantem. Kita pakai perkataan kita dengan perkataan yang baik supaya teman-teman senang mendengarnya. Wah, kalau begitu teman-teman akan menyukai kita. Kita bisa menjadi berkat buat teman-teman. Apalagi ya? Oh iya, waktu kita belajar, saat kita sekolah, berarti kita juga harus melakukannya untuk Tuhan. Caranya, wah, kalau untuk Tuhan, berarti saat kita belajar, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh malas. Kita harus berusaha, semangat, supaya kita berhasil. Teman-teman, kalau kalian berhasil, kalian senang kan? Nah, keberhasilan itu kita persembahkan untuk Tuhan. Keberhasilan itu bisa kita pakai untuk memberkati teman-teman kita. Bagus kan? Sekarang kalau saat kita beribadah, wah, apalagi saat kita ibadah, kita harus melakukannya untuk Tuhan Yesus. Berarti harus sungguh-sungguh. Waktu kita berdoa, waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita memuji Tuhan, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu cara kita memberikan hidup kita untuk Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat. Nah, teman-teman, kalian mau kan kita dipakai menjadi alatnya Tuhan? Caranya ingat ya, pokoknya semua yang kita lakukan, kita mau lakukan seperti untuk Tuhan. Nah, jadi ingat, Tuhan Yesus juga kan sudah memberikan hidupnya untuk kita. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menolong kita. Kita diselamatkan dari dosa. Nah, makanya kita juga harus memberikan hidup kita untuk Tuhan Yesus, supaya hidup kita berguna. Hidup kita bisa dipakai menjadi alatnya Tuhan, supaya banyak teman-teman, supaya banyak orang-orang bisa kita tolong. Mereka bisa kita menangkan. Nah, teman-teman semua, Tuhan Yesus sangat baik. Kita mau hidup kita bisa dipakai untuk menjadi berkat. Nah, teman-teman, untuk mengakhiri ceritaku hari ini, yuk kita berdoa sama-sama ya. Kita mau, kita bisa dan semangat untuk melakukan firman Tuhan. Yuk, kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau Tuhan dipakai untuk menjadi alat-Mu. Kami mau serahkan apa yang kami punyai, bahkan hidup kami Tuhan Yesus, kami mau persembahkan untuk-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami berguna supaya kami bisa menolong orang-orang di dekat kami. Kami bisa menolong teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pakailah kami selalu untuk menjadi alat-Mu. Engkau sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus, biarlah kami semua semakin mengasihi-Mu Tuhan. Kami percaya
Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu menjagai kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami, biarlah Tuhan selalu memberkati, menjagai setiap mereka semuanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami selalu untuk setia dan mengasihi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, tetap semangat semuanya ya. Inilah ceritaku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah, tadi teman-teman udah denger cerita dari teman kita kan tentang 5 roti dan 2 ikan. Sebelum aktivitas kita nyanyi dulu lagu ini yuk. Pada bisa kan semua kan? Oke, siap. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Satu kali lagi ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekarang kita mau aktivitas ya. Udah siap-siap alat-alatnya belum? Ayo kita sambil diulangi ya. Hari ini mau bikin apa? Hari ini mau bikin fish. Liatin lucu ya. Tuh, kan tadi 5 roti dan 2 ikan. Kita bikin ikannya ya. Oke, kayak gini. Alat-alatnya udah siap belum? Kita data satu-satu ya. Yang pasti pertama, kertas lipat warna-warni ya. Terus lem bolak-balik, double tip, atau kalau nggak ada double tip juga lem biasa boleh. Terus gunting, jangan lupa gunting. Dan yang terakhir, spidol. Oke, udah lengkap semua? Yuk ikutin Cici Dian cara bikinnya ya. Sip. Yang pertama kita lipat dulu ya kertasnya jadi 2 seperti begini. Ini pertama-tama kita bikin untuk badannya dulu ya. Setelah itu lipat lagi kayak begini nih. Nah, yang rapi, oke? Terus setelah satu dilipat, sebelahnya dilipat lagi juga sama. Setelah bentuknya seperti ini ya, lalu berikutnya kita ambil dulu double tip atau lem bolak-baliknya, kita tempelin dulu di satu sisi aja ya. Liatin kayak Cici Dian ya, tempelnya di situ ya. Di satu sisi aja ya, nggak usah kiri kanan.
Setelah itu kita buka lagi seperti yang tadi lipatan pertama ya. Berikutnya siapin guntingnya. Kita bikin buat yang bagian area depan yang hidungnya ya. Kita gunting sedikit supaya bentuknya jadi manis. Setelah itu, nah ikutin garis ini, kita gunting badannya sampai batas garis yang tadi Cidian tunjuk. Semua mulai dari sepertiga badan sampai ke ekor. Terus ya, jaraknya bikin kurang lebih hampir sama. Oke. Lalu setelah itu kita ambil kertas lipat yang warnanya lain. Nah, kita bikin dulu untuk mulutnya, patokannya. Lihat kayak Cidian nih ya. Jadi patokan mulutnya lebarnya seperti yang bagian yang disolatif, yang di double tip ya teman-teman ya. Nah, tandain dulu. Terus kita bikin sketsa mulut ya. Nanti menggambarnya di kertas bagian yang putihnya ya. Jadi nanti coret-coret spidolnya jadi nggak kelihatan pada saat nanti ditempel di ikannya. Lalu gunting, ikutin garis sketsanya ya. Kalau kalian mau pakai pensil juga boleh. Nanti setelah digunting, hapus aja bekas pensilnya ya. Nah, udah beres bikin patokan untuk mulut bagian bawah. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian badannya ya. Nah, caranya itu kan tadi udah ada double tipnya. Kita cabut, lalu kita tempelkan seperti ini nih. Nah, kayak gini tuh, liatin bentuknya jadi kayak gendut gitu ya badan ikannya ya. Terus ambil lagi kertas lipat warna yang lain, kita bikin bagian lidah. Nah, ini bikinnya lebih kecil daripada bagian mulut yang tadi kita bikin di kertas lipat warna coklat. Terus kita gunting lagi ya, ikutin garisnya yang tadi udah disketsa. Nah, kita tempelin lagi double tipnya. Jadi untuk lidahnya kita tempelin di atas mulut yang tadi. Kayak gini nih. Nah, ini sengaja ya sama Cidian dibikin miring ya. Teman-teman mau bikin lurus juga nggak apa-apa, asal jangan terbalik pasangnya ya. Terus kita mau bikin sirip, ekor sama mata. Nah, caranya kita lipat dulu jadi 2 kertas sisa yang tadi. Terus kita bikin bentuk hati.
teman-teman mau di sketsa dulu juga boleh ya. Yang pertama bikin hatinya yang besar ya. Nah, terus tuh jadi bentuk hati ya. Terus bikin lagi hati yang kecil ya, satu lagi untuk ekornya. Berikutnya kita bikin untuk mata. Untuk mata kita bikin lingkaran ya. Nah, kenapa dilipat dua kertas lipatnya? Supaya pada saat kita sekali ngegunting langsung jadi dua ya teman-teman ya. Terus bentuknya juga sama. Setelah itu di yang buletan tadi kita bikin bola matanya ya pakai spidol. Nah, untuk hati yang besar itu kita bagi dua ya. Guntingnya sesuai dengan garis yang ada. Setelah itu kita tempel-tempelin semua pakai double tip. Double tipnya kita bagi dua ya, supaya nggak terlalu besar. Sekarang ini buat siripnya dulu, tempelin double tipnya di bagian depan ya, di bagian yang berwarna. Dua-duanya ya kita tempelin. Terus berikutnya kita ambil double tip lagi untuk bagian matanya. Nah, kalau untuk ekornya kita tempelinnya di badannya ya teman-teman ya, di bagian bawah badan ikan. Terakhir kita kasih double tip di bagian bawah mulut. Sekarang bagian menempel. Ayo kita lepasin dulu double tip yang di bagian badan. Setelah itu, nah dirapihin kayak gini ya, supaya double tipnya nggak keluar-keluar. Setelah itu tempelkan bagian ekor, itu hati yang kecil ya. Nah yang berwarna ditempelnya di bagian atas ya. Nah kayak begini tuh. Berikutnya kita tempel bagian yang siripnya. Jangan terbalik ya teman-teman tempelinnya ya. Yang satunya juga dipasang posisinya samain ya dengan yang sebelahnya. Setelah itu bagian mata.
terakhir kita tempel deh bagian mulut sama lidahnya. Nah, tempelin di bagian dalamnya gitu ya. Nah, kayak begitu. Jadi deh ikannya yang warna orange. Teman-teman bikin ya. Macam-macam warna juga boleh. Nih, Cidian sekarang punya 2. Yang satu warna apa itu ungu ya, satu lagi warna orange. Jangan lupa sampah-sampahnya harus dibersihin. Jangan dibuang sembarangan ya. Kalau udah beres aktivitas, biasakan beresin setelahnya ya. Nah, udah lihat kan tadi caranya? Susah nggak? Susah-susah gampang ya. Banyak detail-detailnya, tapi nggak apa-apa, oke? Kita sambil belajar supaya bisa bikin ikan yang lucu ini. Nah, tuh. Cidian punya 2. Nanti teman-teman boleh bikin yang banyak ya, macam-macam warna. Oke? Nah, jangan lupa hasil ikannya difoto, terus kirimin ke guru-guru sekolah minggu. Gitu aja ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan di ibadah online sekolah minggu GPDI Mahanaim. Tuhan Yesus memberkati.